Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang sangat menantang nih, pertumbuhan super cepat. Betul. Sumber kita kali ini bab 12 dari bukunya Frank Slootman, Amp It Up. Judulnya aja udah provokatif, Grow Fast or Die Slow. Tumbuh cepat atau mati pelan. Betul sekali. Dan bab ini bisa dibilang jantungnya filosofi Amp It Up ya, karena ini soal pace, soal kecepatan. Slootman bilang pertumbuhan itu bukan cuma angka bagus di laporan loh. Oh, bukan cuma metrik ya? Bukan, ini strategi inti buat bertahan hidup, bahkan buat mendominasi pasar. Jadi kayaknya bukan pilihan lagi, tapi keharusan di banyak industri yang kompetitif. Oke, jadi misi kita hari ini ngebongkar argumen Slootman ini ya. Kenapa sih hypergrowth, pertumbuhan super cepat, itu krusial banget? Terus, apa biasanya yang bikin para pemimpin ragu gitu buat ngejar ini? Iya, apa penghalangnya? Dan yang penting juga, gimana kita bisa bangun model pertumbuhan yang ambisius? Tentunya berdasarkan pengalaman nyata di data domain, ServiceNow, sama Snowflake yang dibahas tuntas di bab ini. Oke deh, mari kita bedah ini. Yang menarik nih, sebelum kita ngomongin gimana caranya tumbuh cepat, bab ini tuh maksa kita mikir ulang dulu soal kenapa pertumbuhan harus jadi fokus utama. Mungkin banyak yang ngerasa udah tahu jawabannya, tapi data yang disajikin di sini, wah mungkin bakal bikin Anda kaget juga. Setuju. Bab ini langsung, jeder, ngasih data studi McKinsey & Co. tahun 2014. Mereka lihat ribuan perusahaan software dan layanan dari tahun 1980 sampai 2012. Lama banget itu rentangnya. Iya, dan kesimpulannya, pertumbuhan itu ngalahin segalanya sebagai prediktor kesuksesan jangka panjang. Ya. Bahkan katanya lebih penting dari profitabilitas atau seberapa efisien struktur biaya Anda. Gimana tuh? Wow, studi ini bahkan sampai ngasih label khusus, super grower. Itu perusahaan yang tumbuhnya minimal 60% per tahun, dan hasilnya, bener-bener mencengangan. Gimana hasilnya? Return investasi mereka itu 5 kali lipat lebih tinggi dibanding perusahaan yang tumbuhnya ya sedang aja lah di bawah 20%. Terus, peluang mereka buat capai pendapatan tahunan 1 M dolar itu 8 kali lebih gede. 8 kali. Gila juga ya. Ada lagi yang menarik nih. Kalau persentase pertumbuhan naik, dampaknya ke valuasi perusahaan itu 2 kali lipat lebih besar dibanding kalau persentase profitabilitas naik dengan angka yang sama. Nah, itu poin penting. Ini data yang nampar sih ya. Buat Anda yang mungkin selama ini prioritas utamanya lebih ke profit jangka pendek aja, bukan pertumbuhan agresif, studi ini kayak bilang, Anda mungkin lagi milih jalur yang potensi nilai jangka panjangnya jauh lebih rendah loh. Sesuatu buat direnungkan banget. Nah, ini kan jadi ngejelasin kenapa Wall Street itu tuh suka banget sama super growers. Kenapa mereka dikasih valuasi premium. Ternyata bukan cuma ikut-ikutan tren sesaat. Bukan gaya-gayaan ya? Bukan, tapi karena mereka lihat potensi nilai masa depan yang luar biasa gede. Tapi, nah ini ironisnya, seperti yang disorot di bab ini juga, banyak pemimpin bisnis malah ragu-ragu. Nggak berani tancap gas buat pertumbuhan. Kenapa bisa gitu ya, padahal datanya sejelas ini? Nah, itu dia. Slootman di bab 12 ini ngidentifikasi ada 2 penghalang psikologis utama, ketidakpastian sama ketakutan. Oke. Pertama, soal ketidakpastian, atau seringnya sih kesalahpahaman fundamental. Contoh paling umum yaitu tadi, keyakinan keliru kalau profitabilitas harus bagus dulu, harus mapan dulu, baru berani tumbuh cepat. Padahal di dunia startup teknologi, investor malah bisa curiga loh kalau perusahaan terlalu cepat profit. Loh, kok bisa curiga? Jangan-jangan mereka udah kehabisan ide buat investasi strategis. Atau nggak lihat lagi ada peluang ekspansi yang besar. Gitu mikirnya. Oke, masuk akal juga sih. Terus yang kedua? Ketakutan. Nah, penghalang kedua ini mungkin lebih manusiawi ya, tapi nggak kalah bahaya, ketakutan. Macem-macem takutnya. Takut bakar duit terlalu cepat, takut salah langkah waktu investasi gede, takut kehilangan kontrol kalau perusahaannya jadi terlalu besar, terlalu kompleks. Takut ribet ya? Atau bahkan, ya ini, takut gagal terus malu kalau target yang dipasang ketinggian nggak tercapai. Hasil akhirnya apa? Ya para pemimpin milih main aman. Tapi kan Ironisnya, kayak yang Slootman tekankan berkali-kali, main aman di dunia bisnis yang dinamis itu justru strategi paling berisiko. Stagnan itu bikin Anda jadi sasaran empuk kompetitor yang lebih lincah. betul, pelan tapi pasti ya ketinggalan. Ya, jadi mati pelan itu bukan cuma kiasan, itu nyata. Nah, disinilah konsep kunci dari bab ini muncul. Inherent profitability. Profitabilitas inherent. Ini penting banget dipahami biar nggak kejebak ketakutan yang salah arah tadi. Profitabilitas inherent maksudnya gimana tuh?
Jadi fokusnya itu bukan cuma di laba bersih yang Anda lihat di laporan keuangan periode ini aja. Profitabilitas inheren itu ngelihat apakah fundamental bisnis Anda itu sehat di level unit. Oh, per produk atau per pelanggan gitu. Iya. Apakah Anda sebenarnya udah untung dari tiap penjualan atau tiap pelanggan, bahkan sebelum kita ngitung biaya overhead yang gede. Biaya overhead ini kan nanti bisa ditekan kalau skala bisnisnya udah gede. Bisa kasih contoh yang lebih konkret mungkin, biar kebayang? Tentu, misalnya biaya umum dan administrasi, G&A. Di perusahaan yang baru tumbuh, pos ini gampang banget makan 20% lebih dari pendapatan. Gede juga ya. Tapi, begitu perusahaannya udah skala besar, G&A yang sama itu bisa ditekan sampai mungkin di bawah 10% revenue. Nah, akuntansi tradisional yang fokusnya ke laba rugi periode berjalan, kadang bisa bikin kita nggak lihat profitabilitas inheren ini. Jadi kayak ketutup gitu ya potensi aslinya. Betul. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda. Gimana cara Anda nyeimbangin kebutuhan investasi agresif buat pertumbuhan masa depan yang mungkin aja nekan profit jangka pendek, sama metrik keuangan yang dituntut sekarang? Anda udah lihat belum profitabilitas inheren bisnis Anda? Oke. Jadi kita udah paham nih kenapa pertumbuhan itu vital banget, terus apa aja penghalang mentalnya. Sekarang, gimana caranya bangun mesin pertumbuhan yang benar-benar berani, yang bisa melampaui ekspektasi biasa gitu. Bab ini nekenin pentingnya punya model pertumbuhan yang eksplisit. Model pertumbuhan ini sederhananya sih pemahaman yang dalam tentang tuas-tuas apa aja yang dorong pertumbuhan Anda. Dan juga apa aja yang jadi bottleneck, yang jadi penghambat. Dan apa yang Slutman amati. Yang mengejutkan, banyak CEO ternyata nggak punya model ini secara tertulis dan terukur. Mungkin punya feeling ya, tapi nggak benar-benar dipetain gitu. Cuma di angan-angan aja. Bisa jadi. Nah, langkah krusial berikutnya, berani nantang asumsi dalam model itu. Kata Slutman, hampir selalu target pertumbuhan yang ditetapin itu terlalu konservatif, terlalu aman. Nah, ini dia nih bagian yang sangat menarik. Dia nggak cuma ngomong teori loh. Bab ini ngasih contoh langsung dari pengalamannya dia di data domain. Gimana ceritanya di data domain? Tim manajemen awalnya netapin target yang mereka rasa realistis. Alasannya, ya biar nggak kehilangan muka di depan dewan direksi kalau nggak tercapai. Kekhawatiran yang umum banget ya di banyak perusahaan, takut dianggap nggak kredibel. Persis. Terus, Slutman ngelakuin sesuatu yang simple tapi kuat banget. Dia nanya ke tim salesnya, oke, target ini bagus, tapi apa sih yang sebenarnya diperlukan buat naikin target ini 25% lagi? Ditantang langsung ya. Iya, tim salesnya pas didorong gitu, mulai tuh ngelis langkah-langkah konkret. Butuh sekian sales rep tambahan, perlu program marketing X, perlu dukungan teknis Y, dan seterusnya. Terus respons Slutman apa? Kalau gitu, kenapa nggak kita lakuin aja semua itu? Wah, momen kenapa nggak yang ngerubah segalanya. Tepat, pelajarannya jelas banget. Netapin tujuannya lebih ambisius itu sendiri, udah bisa ngubah perilaku dan cara mikir tim. Jadi nyari jalan, bukan nyari alasan. Benar-benar. Hal yang mirip juga terjadi di ServiceNow. Waktu Slut menantang dewan direksi, padahal ServiceNow udah tumbuh cepet banget tuh. Dia nanya, bisa nggak kita tumbuh lebih cepet lagi? Awalnya mereka skeptis, mungkin nggak sih gitu. Pesan inti dari bab ini soal target itu kuat banget sih. Mending pasang target tinggi, terus mungkin meleset dikit, daripada main aman dan nggak pernah tahu potensi maksimal Anda itu seberapa. Pas lagi ragu, ya dorong aja batasnya. Jangan takut ya. Iya. Pengalaman Slutman yang berulang di macam-macam perusahaan nunjukin kalau para pemimpin itu jauh lebih sering salah karena netapin target terlalu rendah, underdo, dibanding terlalu ambisius, overdo. Ini bukan soal ceroboh, tapi soal mindset. Mindset buat terus nantang status quo. Oke, jadi kita udah bahas kenapa pertumbuhan itu penting. Terus gimana bangun model buat mencapainya. Tapi dampaknya nggak berhenti di laporan keuangan internal aja kan? Slotman bilang, pertumbuhan super cepat itu senjata kompetitif yang luar biasa ampuh. Oh ya, gimana maksudnya? Bab ini nunjukin gimana pertumbuhan bisa jadi alat buat mendominasi kompetisi. Ninggalin mereka jauh di belakang, secara psikologis juga. Contoh klasiknya itu pertarungan data domain ngelawan raksasa industri storage waktu itu, EMC. Wah, data domain kan waktu itu relatif kecil ya dibanding EMC yang udah jadi Goliath gitu. Gimana caranya mereka ngelawan? Strateginya berani dan nggak biasa buat industri storage saat itu. Mereka bangun tim penjualan langsung, direct selling, yang kuat.
Padahal biasanya pemain storage ngandelin jaringan reseller. Beda banget ya pendekatannya. Ya, awalnya banyak reseller gede nolak jual produk data domain, takut ngerusak hubungan baik mereka sama IMC yang dominan. Tapi, produk data domain itu kebukti unggul, dan mereka terus menangin deal. Momentumnya mulai kebangun ya. Betul, momentum pertumbuhan mereka jadi kuat banget sampai permintaan pelanggan ngalir deras. Akhirnya gimana? Reseller yang tadinya nolak, terpaksa balik arah. Mereka ikut jualin produk data domain biar nggak kehilangan bisnis. Ini nunjukin kekuatan kombinasi produk unggul sama eksekusi pertumbuhan yang agresif ya. Momentum itu bisa nular banget ternyata. Bahkan lebih jauh lagi, data domain nggak ragu buat nyerang langsung ke jantung pertahanan IMC. Mereka buka kantor gede di Boston, kandangnya IMC, terus secara aktif rekrut talenta-talenta terbaik dari IMC. Waduh, berani banget. Bayangin dampaknya ke moral kompetitor. Momentum data domain jadi nggak kebendung, sampai akhirnya IMC ngerasa nggak punya pilihan lain selain ngakuisisi mereka. Dan harganya premium banget. Ini ilustrasi yang gamblang banget sih. Pertumbuhan itu bukan sekedar angka di kertas, tapi bisa jadi kekuatan intimidasi yang bikin lawan jadi, demoralisasi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ada pesan lain juga nih yang tersirat di sini. Pentingnya ngendaliin nasib distribusi Anda sendiri, sebisa mungkin. Kayak kata pepatah di bab ini, nggak ada yang bakal jualin produk Anda dengan semangat yang sama kayak tim Anda sendiri. Kalau Anda bergantung sama pihak lain, agenda mereka kan belum tentu sejalan sama kebutuhan pertumbuhan agresif Anda. Setuju. Nah, tantangan kan nggak berhenti ya setelah berhasil tumbuh cepat. Pertanyaan berikutnya yang dibahas bab ini, gimana caranya pertahanin momentum pertumbuhan itu waktu perusahaan Anda udah jadi gede? Nah, ini dia. Ada asumsi umum kan kalau pertumbuhan itu pasti melambat seiring skala membesar. Iya, kayak hukum alam gitu ya. Slutman menantang asumsi ini. Menurut dia, batas pertumbuhan yang sebenarnya itu lebih ditentuin sama ukuran total pasar yang bisa Anda layani. TAM atau Total Addressable Market. Bukan cuma sekedar ukuran perusahaan Anda sekarang. Jadi selama pasarnya masih gede, masih bisa terus tumbuh ya? Secara teori begitu. Bab ini juga realistis sih soal sulitnya nyiptain produk hit kedua secara serial. Bikin inovasi gede dari nol berkali-kali itu susah banget. Emang susah? Jalan yang lebih mungkin berhasil, kata Slutman, yang manfaatin kekuatan dan aset yang udah kebukti buat ngerambah ke pasar-pasar yang deketan. Adjacent markets. Contohnya lagi-lagi dari ServiceNow ya. Betul. Waktu Slutman gabung, ServiceNow itu udah termasuk super grower di area IT Service Management ITSM. Tapi dia lihat potensinya jauh lebih gede dari itu. Terus gimana? Mereka nggak berhenti di ITSM aja. Mereka mulai ekspansi secara agresif ke area kayak HR Service Management, terus Cyber Security Operations, Customer Service Management, dan lainnya. Secara efektif, mereka ngubah diri jadi platform layanan bisnis global, Global Business Services. Ekspansi ke HR itu contoh menarik tuh. Tim ServiceNow kan awalnya sama sekali nggak punya DNA atau pemahaman mendalam soal pasar HR. Mereka kan orang IT. Iya, benar. Tapi mereka lihat peluang buat nerapin platform workflow mereka di sana. Betul. Bahkan Slutman sendiri cerita, dia awalnya sempat ragu buat masuk ke pasar customer support. Ngerasa dunianya beda banget sama IT. Tapi tim internalnya yakin banget, terus dorong. Dicoba, ternyata sukses besar. Wah, keren ya. Hasilnya, pertumbuhan masif ServiceNow terus lanjut, bahkan setelah capai skala pendapatan miliaran dolar. Cuma butuh 2 tahun tambahan buat mereka lompat dari $1 miliar ke $2 miliar revenue tahunan. Bab ini ngutip analoginya Warren Buffett soal snowball effect, momentum yang bangun dirinya sendiri. Kuncinya di sini berarti adaptasi sama perluasan yang cerdas ya. Nggak harus selalu nemuin roda baru, tapi lebih ke gimana Anda bisa secara cerdik manfaatin aset inti, platform, merek, hubungan pelanggan yang udah ada buat buka aliran pendapatan baru di pasar terdekat. Soal leverage yang pintar. Tentu aja. Semua pertumbuhan hyperbolik ini ada tantangan operasional sama finansialnya yang gede. Ini bawa kita ke bagian terakhir dari pembahasan bab 12. Gimana caranya neken biaya pertumbuhan biar tetap sustain, berkelanjutan, dan ujung-ujungnya profitable. Nah, ini penting banget. Contoh kasusnya di sini adalah Snowflake. Ya, Snowflake ini kan fenomena pertumbuhan ya. Waktu Slutman ambil alih, pertumbuhannya itu hampir 3 kali lipat dari tahun ke tahun, year over year. Luar biasa banget. Tapi Ada tapinya ya. ada masalah gede. Biaya penjualan sama pemasarannya, sales and marketing, itu lebih dari 100% pendapatan. Waduh,
Lebih besar pasak daripada tiang dong. Secara sederhana gitu, mereka ngabisin lebih dari $1 buat dapetin tiap dolar pendapatan baru, ini jelas model yang nggak sehat, nggak bisa dipertahanin jangka panjang. Perlu dicatat juga, masalahnya bukan di produk Snowflake-nya yang revolusioner atau pasarnya yang gede ya. Bukan sama sekali. Masalahnya itu ada di resource misallocation, alokasi sumber daya yang keliru, sama kurangnya disiplin finansial dalam ngejar pertumbuhan tadi. Terus gimana perbaikannya? Bab ini cukup detail ngejelasin langkah-langkah perbaikan fundamental yang diambil di Snowflake di bawah arahan Slutman. Pertama, dan ini krusial banget, mereka rombak total rencana kompensasi tim penjualan. Oh, komisi sales-nya diubah. Iya, tujuannya biar insentif sales itu benar-benar sejalan sama tujuan kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Bukan cuma ngejar target pendapatan individu W2 tanpa peduli biayanya berapa. Mereka hentiin praktek di mana tim sales seolah ngelola rencana kompensasinya sendiri. Mereka juga mulai lakuin pemodelan yang cermat, buat pahamin dampak tiap dolar yang dikeluarin buat kompensasi terhadap pendapatan yang dihasilin. Nggak asal gelontorin bonus lagi. Tepat. Selain itu, ada perubahan kebijakan operasional. Misalnya, ngebolehin pelanggan tanda tangan kontrak multitahun yang sebelumnya nggak didorong. Ini kan bantu prediktibilitas pendapatan. Oke, masuk akal. Dan yang penting banget, mereka nindak praktik overselling, yaitu jual kapasitas atau layanan jauh di atas kebutuhan pelanggan, saat itu cuma buat ngejar target kuartalan. Biar kelihatan bagus sesaat ya. Iya, praktik ini mungkin kelihatan bagus sesaat, tapi sebenarnya makan potensi pendapatan di periode berikutnya, karena pelanggan udah punya stok. Ini pelajaran penting soal keseimbangan ya. Ngejar pertumbuhan agresif itu perlu, tapi harus diimbangin sama disiplin finansial yang ketat. Biar mesin pertumbuhan itu sendiri nggak kehabisan bensin, atau malah ngerusak nilai perusahaan. Persis, pertumbuhan cepat itu esensial di banyak pasar, tapi harus dikelola dengan bijak. Kasus Snowflake nunjukin gimana Anda bisa tetap tumbuh sangat cepat sambil secara bersamaan perbaikin efisiensi dan bangun fondasi bisnis yang lebih sehat buat jangka panjang. Kecepatan sama keberlanjutan itu nggak harus saling meniadakan kok. Plus grow fast or die slow ini, apa ya intinya buat Anda semua? Pesannya kuat banget sih. Di lanskap bisnis modern, terutama teknologi, pertumbuhan super cepat itu seringkali bukan lagi kemewahan, tapi syarat mutlak buat menang. Betul. Kuncinya ada di keberanian buat ngatasin ketakutan dan ketidakpastian, kemauan buat bangun model pertumbuhan yang benar-benar nantang batas, dan yaitu tadi, disiplin tinggi buat ngeeksekusi secara efisien. Dan perlu diingat juga, prinsip-prinsip ini relevansinya luas loh. Bahkan kalau Anda bukan CEO startup teknologi yang dapat dana visi gede, coba deh refleksikan, dalam peran atau konteks Anda sekarang, gimana Anda bisa mulai nanemin mindset pertumbuhan yang lebih ambisius tapi tetap terukur? Gimana caranya ya? Gimana Anda bisa nantang asumsi-asumsi lama soal batas pertumbuhan yang mungkin ada di tim atau organisasi Anda? Pelajaran dari data domain, ServiceNow, sama Snowflake ini kan bukan cuma soal angka ya, tapi soal pola pikir kepemimpinan yang nolak stagnasi. Tapi Apa? selalu ingat pelajaran dari Snowflake juga, kecepatan perlu diimbangin efisiensi biar nggak jadi bumerang. Oke, bab ini kan ngasih kita dikotomi yang tajam banget ya. Tumbuh cepat atau mati pelan. Provokatif banget. Tapi nih, setelah lihat contoh-contoh nyata dan tantangan yang dihadapi, termasuk potensi terbakar kayak di awal Snowflake tadi, mungkin pertanyaan penutup yang lebih bernuansa buat Anda renungkan adalah ini. Apa tuh? Gimana kita mastiin kalau dorongan buat tumbuh secepat kilat ini nggak justru norbanin aset terpenting kita? Entah itu sumber daya finansial, talenta terbaik kita, budaya perusahaan, atau bahkan hubungan baik sama pelanggan. Di mana sih letak titik keseimbangan yang cerdas antara kecepatan yang mendebarkan itu sama keberlanjutan jangka panjang yang kokoh? Nah, pertanyaan itu mungkin sama pentingnya ya dengan pertanyaan gimana cara tumbuh cepat. Betul. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.